Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri-santri semuanya yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat sehat kalian tentunya tidak akan datang di tempat ini ketika sedang sakit. Atau tanpa nikmat iman kalian juga tidak akan datang di tempat ini. Faktanya, buktinya banyak orang yang sehat walafiat tapi tidak mau Sholat. tidak mau ngaji, tidak mau sholat. Pada kesempatan ini Ustaz akan menjelaskan tentang kalimah thayyibah atau kalimat thayyibat. Tolong dengarkan, perhatikan biar paham semuanya. Kalimah thayyibah atau kalimat thayyibat. Kalimah itu kalimat atau ungkapan, thayyibah itu baik. Kalimat yang baik, kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan, kita lazimkan, sering-sering kita ucapkan dalam banyak kesempatan. Jangan berkata-kata dalam keadaan apapun, berkata-kata yang tidak baik, apalagi berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang mengandung hinaan, celaan atau mengandung unsur pornografi. Kata-kata yang kasar itu tidak boleh. Ya, salamatul insan fi hifdzil lisan, dalam sebuah ungkapan Arab, selamatnya manusia itu dari menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menjaga bibirnya. Maka kalau biasa berkata-kata kotor di mana-mana pasti akan mengatakan seperti itu. Ustaz masih sering. Kalian ada yang di antara kalian ada yang berkata-kata kotor yang tidak baik. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka mumpung kalian belum menjadi orang yang sudah tua, belum lanjut usia, mumpung masih muda, untuk diperbaiki lidahnya biar tidak berkata-kata yang buruk. Kalau sudah kebacut, sudah terlanjur, nanti sampai tua bahkan mau sakaratul maut pun dia pasti akan mengucapkan kata-kata yang jelek itu tadi. Nah, ketika kalian mau mati, banyak orang sekelilingnya kalian berkata-kata yang kotor itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Kata yang namanya sakaratul maut berarti orang-orang yang sedang tidak sadar, namanya sakaratul maut. Ya. Berarti orang yang sedang tidak sadar pasti akan mengungkapkan kata-kata yang biasa dia ucapkan. Nah, makanya biar kita terbiasa ketika kita nanti sakaratul maut mengucapkan kata-kata yang baik, maka hendaknya dari kecil kita biasakan lidah kita untuk berkata yang baik, biar nanti menjadi kebiasaan. Ketika kita mati pasti akan mengucapkan kata yang baik. Itulah namanya husnul khotimah. Tapi kalau mati dalam keadaan berkata-kata yang jelek, itu namanya su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Nah, perhatikan, ini kata-kata yang harus sering kita ucapkan dimanapun berada. Ya. Tasbih subhanallah artinya maha suci Allah. Makanya ketika kita membaca tasbih itu pakai biji tasbih. Dikatakan tasbih karena itu yang kita ucapkan kalimat tasbih. Ya. Ini biasanya yang kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, bisa subhanallah atau masya Allah. Masih ada kalimat ya, masya Allah. Ya. Apa yang terjadi itu adalah atas
kehendak Allah. Lihat yang bagus. Kalau subhanallah berarti maha suci Allah. Allah menciptakan segala keagungannya, segala keindahannya alam semesta ini, itu semuanya karena Allah yang menciptakan. Nah, kemudian tahmid, hamdalah, alhamdulillah, yang panjangnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini hanya ustadz singkat saja, tapi maknanya sama. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini ketika kita mendapatkan nikmat yang ini biasanya kita ucapkan. Yang biasa kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat itu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Habis makan biasanya kan ada doanya, pasti ada lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana. Ya, at'amana yang telah memberikan kami makan, wasaqona minum, waja'alna minal muslimin, dan menjadikan kami bagian dari orang yang berserah diri atau orang Islam, orang muslim. Ya. Keluar dari WC juga ada lafadznya alhamdulillah. Alhamdulilladzi adhaba 'anil 'ada wa 'afani. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami mati. Karena orang yang tertidur itu mirip dengan orang yang mati. Hanya saja ketika orang tertidur itu masih bernafas, masih ada detak jantungnya. Ya. Ya. Nah. Kepingin mau merasakan mati, ya berdoa saja. Nanti kalau kalian ketika tidur langsung mati. Sudah siap amalnya? Sudah banyak amalnya? Nah, kalau belum, maka kita mumpung kita masih hidup, hendaknya kita mencari amal sebanyak. Ya. Yang ketiga apa ini? Takbir. Allah maha besar. Kita mengagungkan Allah, makanya dalam setiap gerakan kita menggunakan takbir. Pergerakan antara gerakan sholat satu dengan yang lainnya pasti ada kata takbirnya. Yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Nah, ini takbir yang wajib atau rukun yang harus kita baca ketika kita sholat. Tapi kalau takbir-takbir yang lain dari sujud kemudian duduk di antara sujud itu takbirnya hukumnya sunnah. Tapi ketika pertama kali, makanya imam dia keras, itu rukun, harus dibaca. Kalian juga mengucapkan Allahu Akbar, itu takbir harus dibaca. Kemudian tahlil. Bagaimana kalimat ucapan tahlil? La ilaha illallah, tiada Tuhan Allah. La itu tiada, ilah Tuhan, ilah kecuali Allah. Nah, inilah disebut dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seringlah mengucapkan kata ini dimanapun berada. Jangan berkata-kata yang buruk itu tadi, kata-kata yang jelek. Nah, karena pintu surga itu la ilaha illallah. Nah, ini timbangan yang paling berat dari sekian banyak ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat singkat, kalimat pendek, tapi pahalanya besar. Ini kalimat la ilaha illallah. Inilah makanya disebut dengan kalimat tauhid. Nah, disebut dengan kalimat tauhid karena kita mengesahkan Allah. Ya, karena tiada Tuhan yang wajib untuk kita sembah kecuali hanya Tuhan kita adalah satu, esa atau wahid, yaitu Allah. Ini disebut dengan kalimat tauhid. Bahkan ketika kita mati nanti kita membawa kalimat tauhid agar kita nanti masuk surga dengan kunci surga, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat syahadat, bagaimana kalau kalimat syahadat itu juga ada kalimat tauhidnya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah
Allah. Wa asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Allah artinya apa? Asyhadu. Anak. Asyhadu artinya asyhadu. Asyhadu. Apa artinya asyhadu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain itu namanya syahadat tauhid. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat rasul bagaimana kalimatnya? Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ingat-ingat dua kalimat syahadat. Pertama syahadat tauhid. Bagaimana tadi? Asyhadu Allah. Yang kedua syahadat rasul. Yang kelima apa ini? Istirja atau tarji. Istirja atau tarji, ada komanya di sini, yaitu kalimat kata-kata rojiun itu disebut dengan tarji atau istirja. Inna lillahi wa inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepadanya, kepada Allah, rojiun yaitu kembali atau pulang. Iya, kita pulang. Ya, pulang menghadap Allah, karena asalnya kita itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Yang menciptakan kita? Allah. Berarti kita ini di dunia ini dalam pengembaraan, bukan tempat yang kita huni aslinya. Karena aslinya kita tidak menghuni di bumi ini. Ya, nanti kita akan kembali menghadap Allah, akan ditempatkan di surga bagi orang yang amalnya banyak, amalnya baik, dan Allah meridhoi dia masuk surga. Tapi bagi orang yang amalnya buruk, banyak dosanya, nanti Allah tinggalkan, Allah masukkan ke dalam neraka. Maka jangan bersenang-senang hidup di dunia, karena tempat asal kita, tempat tinggal kita yang asli itu bukan di dunia. Kita lihat sejarahnya bagaimana Nabi Adam kan bukan di dunia dulu diciptakan, tapi di surga. Kemudian atas bisikan gangguan iblis, kemudian berdosa, kemudian Allah turunkan di bumi. Kemudian akhirnya Adam dan Hawa beranak pinak menjadi anak yang banyak. Nah, kalau dulu tidak makan buah kuldi, berarti tempat kita itu aslinya di surga. Berarti di dunia ini banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan. Bagaimana seperti Nabi Adam diuji, dicoba oleh Allah dengan gangguan iblis itu. Maka jangan sampai tertipu dengan fitnah dunia. Iya, semuanya manusia anak Adam, karena manusia pertama adalah Nabi Adam. Itu bapak kita, ibu kita adalah Siti Hawa. Ya, nah ini kalimat ini. Nah ini kita ucapkan bukan saat ketika kita mendengar orang meninggal. Ya orang meninggal pakai kalimat ini boleh. Ya memang karena hakikatnya orang meninggal itu menghadap Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita kesandung misalnya jatuh, yang mengucap ini juga nggak apa-apa. Iya, innalillahi atau innalillahi wa inna ilaihi. Jangan berkata-kata yang jelek. Biasanya kan mengucap kata seperti itu kan, kata jelek kan, atau sialan misalnya, dasar misalnya kan. Nah itu kalimat yang tidak baik. Tiba-tiba kita kesandung, kita sialan, tiba-tiba kita jatuh terus kita mati misalnya. Nah, kalimat terakhir yang kita ucapkan sialan itu kan. Itu. Maka ucapkanlah kalimat ini. Tiba-tiba kita mati, berarti kita sedang mengucapkan kalimat yang baik. Ada kata Allahnya, kita sebut Allah. Nah, biar ketika kita mati nanti kita mengucapkan di antara kalimat yang baik ini. Hauqalah itu kata-kata hauqalah ini. Haula wala quwata. La haula. La
La haula, tidak ada daya upaya wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa kecuali billah, yaitu kekuatan berasal dari Allah. Sifat Allah itu ali, yaitu yang maha tinggi, azim yang maha agung. Nah, aliyil azim, maha tinggi atau maha mulia, lagi maha agung. Nah, ini kata hauqalah. Ingat-ingat, nanti dibahasakan jangan ada lagi dari bibir kita, mulut kita berkata yang buruk, ya. Jangan ada lagi yang ngomong yang jelek. Jangan ada lagi yang ngomong saru, ngomong kotor, jorok, nggak boleh lagi. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau kamu melakukan dosa atau berkata yang jelek tadi, langsung ucaplah astagfirullahaladzim. Aku mohon kepada Allah, aku mohon ampun, ini ya, kata ada ampunnya. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Tambahin ya, memohon ampun, istighfar. Nah, berarti bohong-bohongan, berarti nggak mendapatkan pahala. Kalau sudah memohon ampun kepada Allah, maka jangan lagi melakukan dosa. Nah, karena tidak ada guna kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat, tapi besok melakukan dosa. Kemudian yang ke-8 apa ini? Ke-8 Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, makanya ketika mau tidur ada lafaz Bismika Allahumma ahya. Nah, ketika belajar sekolah, menuntut ilmu, ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil. Ya. Nih, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih lagi maha. Yang ke-9 Assalamualaikum. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, warahmatullah, dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahannya. Jadi ketika kita mengucapkan lengkap ini berarti ada 3 pahala. Duduk dulu. Ada 3 pahala yang kita dapatkan. Setiap satu kebaikan itu dapat 10. Ketika kita mengucapkan salam, ini ada 3 kata yang kita doakan kepada orang lain. Assalamu, semoga keselamatan, warahmatullah, rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahannya. Jadi selamat, rahmat, kemudian berkah. Nah, ketika kita ucapkan lengkap ini, berarti ada 3 kebaikan. Satu kebaikan itu pahalanya 10. Berarti kalau lengkap ini berapa jadinya? Ada 3 tadi, selamat, rahmat, berkah. Berarti 3 kali 10 berapa? 3 kali 10 berapa? 3 kali 10 berapa? 30 kebaikan yang kita dapatkan ketika kita mengucapkan salam dengan lengkap. Ketika bertemu orang ya cukup Assalamualaikum. Ketika kita berkata, ketika misalnya mengucapkan sesuatu, membuka percakapan, pakai kalimat lengkap ini juga boleh. Atau ketika di chat WA misalnya, tulis dengan lengkap. Nggak bisa lengkap mengucapkan ini ya minimal Assalamualaikum. Nggak bisa Arabnya ya, Indonesianya kalau nggak bisa Arabnya ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan, warahmatullah, rahmat dari Allah wabarakatuh, dan keberkahannya tercurah atau terlimpah kepadamu. Nah, itu jangan kemudian berkata yang kotor atau berkata yang buruk. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai singkatan KSSWRB. Oh, yang seperti itu. Sebaiknya ya itu kan orang itu sudah maksud bahwasanya itu mengucapkan salam kan. Tapi sebaiknya ketika itu tidak usah disingkat. Tapi lengkap, tapi tidak usah semuanya.
Gak usah ASWRWB, gini aja, assalamualaikum gitu aja, atau assalamualaikum WRWB. Jadi yang depannya tetap sempurna ya. Nah, itu lebih baik daripada ASS aja. Nah, itu ya. Kalau nulis begini minimal assalamualaikum. Apa pertanyaannya? Mana besok hari besar? Aku ada jawaban. Ada pertanyaan apa? Ada apa ya tadi? Ada negatif. Oke, ada yang bertanya lagi? Enggak. Setelah ini, Assalamualaikum. mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.